tanggapan yang beranggotakan 1. Mas Ruhan Khairul Afif, 2. Regita Cahyani yang akan menjelaskan bab muamalah. Materi yang pertama yaitu utang piutang. Utang piutang adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis yang telah ia terima dari pihak pertama. Kedua yaitu jaminan. Jaminan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang ia terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Materi yang ketiga yaitu hiwalah. Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhil alai atau orang yang melakukan pembayaran hutang. Materi yang keempat yaitu aryah. Aryah adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain tanpa meminta jaminan kepadanya dengan ketentuan barang yang telah dipinjamkan tidak rusak dan tidak kurang nilainya. Materi yang kelima yaitu ji'alah. Ji'alah adalah akad yang menjanjikan pemberian upah kepada pihak yang telah berhasil melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, orang yang disuruh untuk suatu pekerjaan dapat mengembalikan barangnya yang hilang atau penggalian sumur sampai selesai ada airnya, ataupun juga bisa mengobati orang sakit. Musyarakah. Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama. Macam-macam musyarakah, diantaranya yang pertama ada musyarakah harta atau biasa disebut syirkah inan. Musyarakah ini adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan sehingga terkumpul modal yang memadai untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah ini berupa kerjasama antara dua orang atau lebih yang berhak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syirkah kerja ini dapat terdiri dari satu jenis keahlian atau bermacam-macam keahlian. Keuntungan yang didapat dari kerjasama ini adalah milik bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal perjanjian. Syarat-syarat syirkah adalah yang pertama, anggota yang berserikat, dua pokok-pokok perjanjian, dan yang terakhir sigot atau akad. Yang terakhir adalah hukum syirkah. Para ulama telah sepakat terhadap sahnya hanya sedikit perbedaan paham dan syarat-syarat lainnya. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah atau tidak boleh, tetapi mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki mereka berpendapat seperti Syafi'i. Muzara'ah dan mukhabarah. Pengertian muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan bagi hasil menurut perjanjian, sedangkan benih padi dibebankan kepada pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan yang menggarap tanah tersebut, sedangkan benih dibebankan kepada penggarap atau petani. Hukum muzara'ah yaitu muzara'ah adalah bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku pada perkebunan yang benihnya cukup mahal, misalnya ada cengkeh, ada pala, jeruk manis, dan sebagainya. Petani yang lemah tidak mampu memberi benih tersebut dalam jumlah besar. Lagi pula tanaman tersebut memerlukan masa yang cukup lama, jadi tanpa modal tidak mungkin hal itu bisa dijangkau. Sedangkan mukhabarah, bentuk kerjasama antara rata-rata berlaku dalam tanaman yang benihnya relatif murah seperti padi, gandum, jagung, dan sebagainya. Hukum muzara'ah dan mukhabarah adalah apabila muzara'ah atau mukhabarah dilakukan tanpa menetapkan salah satu pihak harus mendapatkan tanah tertentu, merupakan usaha yang paling baik bagi kemaslahatan orang, baik terutama pada pemilik tanah yang tidak pandai menggarap tanah dan para penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri. Selanjutnya, musaqah. Pengertian musaqah. Secara etimologi bahasa, musaqah berarti penyiraman. Sedangkan menurut terminologi istilah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sehingga kebun itu menghasilkan sesuatu yang menjadi milik berdua dengan perjanjian sesuai awal kesepakatan. Hukum musaqah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Maliki memperbolehkan melakukan musaqah untuk semua jenis pepohonan.
Tetapi sebagaimana ulama lain, musaqah hanya berlaku pada pohon kurma dan anggur saja. Rukun musaqah yang pertama adalah pemilik kebun atau biasa disebut musaqi dan penggarap kebun atau biasa disebut sapi. Keduanya hendaklah orang yang berhak membelanjakan harta. Selanjutnya, pohon yang dipelihara, baik buahnya musiman, tahunan, maupun terus-menerus. Selanjutnya, pekerjaan yang harus diselesaikan, penggarap harus jelas waktunya, jenisnya, dan sifatnya. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berupa buah, kayu, daun, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, akad, yaitu wajib qabul berupa tulisan, perkataan, ataupun isyarat. Batalnya musaqah, penggarap tidak mampu bekerja, matinya salah seorang yang berakad. Dan yang terakhir, hikmah musaqah, menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan. Dengan demikian terpenuhi secara segala kekurangan dan kebutuhan, terciptanya saling memberi manfaat antar sesama manusia. Dan yang terakhir, bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena tidak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami atas nama Mas Rukan Khairul Afif dan Regita Cahyani. Apabila ada kurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.